Halo semua sobat Scars Indonesia, sobat generasi muda sidang Kristus Youth. Doa saya dimanapun kita berada, kita menjadi generasi muda sebagai pilar-pilar gereja, generasi muda yang antusias, generasi muda yang tidak kalah dengan keadaan, generasi muda yang membawa dampak bagi gereja kita dan sekitar kita. Hari ini kita akan membahas bagian firman Tuhan dari Mazmur 67, tema yang menarik, tema yang perikop yang saya sangat diberkati sebelumnya. Kita semua ingin berkat Allah, ya tentu semua kita ingin berkat Allah. Kita sering mendengar dalam permintaan doa, baca daftar doa, dalam warta atau buletin, atau seringkali kita mengikuti doa kelompok kecil atau doa di rumah kita. Seringkali kita akan mendengar tentang doa-doa minta berkat. Berkat ekonomi, Tuhan tolong bantu saya dalam pekerjaan, Tuhan tolong saya supaya bisa naik jabatan dan sebagainya. Doa relasi, Tuhan tolong bantu saya supaya saya dapat pasangan hidup dan sebagainya. Namun saya berharap mendengar lebih banyak doa bagi penjangkauan yang lebih efektif. Namun seringkali jarang kita mendengarnya. Kita seakan-akan berdoa hanya bagi keinginan kita. Tentu berdoa minta berkat Allah tidak bertentangan dengan Alkitab, tapi kita perlu melihat gambaran besarnya. Mari kita lihat Mazmur 67. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajahnya. Ayat yang pertama. Doa ini terdengar seperti permohonan wajar terkait dengan berkat pribadi. Tetapi pemazmur memiliki pikiran yang lebih besar dari itu. Doanya adalah minta Allah memberkati agar, lihat baik-baik ayat yang kedua, jalan Allah dikenal di bumi, keselamatannya di antara segala bangsa. Ayat yang ketiga dan ayat yang kelima, orang-orang di bumi bisa memuji Dia. Lalu ayat yang keempat, segala bangsa bisa bersuka dan bernyanyi dengan sukacita. Berkat Allah disimbolkan oleh pemazmur dengan tuaian yang berlimpah, ayat yang keenam. Dan diakhiri dengan kiranya segala ujung bumi takut akan Dia, ayat yang ketujuh. Luar biasa, apa maksudnya? Ketika kita berdoa minta berkat Allah, berdoalah dengan cara pandang sesuai firman Tuhan, perspektif yang lebih besar. Tidak hanya fokus diri kita, namun doa yang menggemakan, doa pemazmur yang meminta berkat Allah agar semua orang, termasuk mereka yang berada di luar keluarga Allah, bisa diberkati. Kata firman Tuhan, sekiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Menarik sekali, Allah ingin kita meminta berkat-Nya, tetapi Dia ingin kita memahami bahwa Dia memberkati kita agar kita bisa menjadi berkat bagi orang lain dan sekitar kita. Menarik sekali. Hikmat Agur dalam Amsal 30 ayat yang 7-9 dikatakan, dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang aku tidak menyangkalmu dan berkata siapa Tuhan itu. Atau kalau miskin aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Agur memiliki dua permohonan kepada Tuhan. Pertama, dia ingin dijauhkan dari kebohongan dan kecurangan. Ini adalah permintaan doa yang sangat baik di dalam dunia yang penuh dengan materialisme. Dunia di mana kita bisa dengan mudah menggantikan kata ingin dengan butuh dan merasionalisasi hampir semua pembelian kita. Pernahkah kita bertanya, saya bisa saja membeli ponsel yang lebih bagus, tapi apakah saya membutuhkannya? Saya bisa membeli sepatu yang sangat mahal, tapi apakah saya membutuhkannya? Saya bisa saja tidak sekenyang biasanya, tapi apakah saya sebenarnya bisa dengan terus berkata saya kelaparan? Sesudah itu Agur meminta kecukupan, tidak miskin, tidak juga kaya. Karena dia mengamati bahwa kemiskinan yang ekstrim akan menghasilkan tindakan yang nekat seperti mencuri. Ternyata kedua ekstrim tersebut menghalangi relasi yang benar dengan Allah. Dalam sebuah masyarakat di mana keinginan terkadang dilihat sebagai kebutuhan, kita perlu memiliki kepekaan untuk mengetahui perbedaannya. Yeskiel 16 ayat 49, firman Tuhan berkata, lihat inilah kesalahan Sodom, kakakmu yang termuda itu, kecongkakan, makanan yang berlimpah-limpah, dan kesenangan hidup ada padanya dan pada anak-anaknya perempuan, tetapi ia tidak menolong orang sengsara dan miskin. Terjemahan lainnya menggambarkan,
Lebih jelas, inilah kesalahan kakakmu Sodom. Dia dan anak-anaknya memiliki kesombongan, makanan yang berlebihan, dan kemakmuran yang nyaman, tetapi tidak mau membantu yang miskin dan yang butuh bantuan. Bagi saya rumusan kesombongan plus makan berlebihan sama dengan tidak mau membantu orang miskin dan yang butuh bantuan merupakan tantangan besar bagi kita. Menarik sekali. Oleh karena itu hari ini saya akan memberikan tips-tips sederhana. Pertama adalah mari kita kembangkan sikap bersyukur. Mari kita kembangkan sikap bersyukur. Inti dari sikap mengucap syukur menjadi obat bagi sikap mengeluh atau mengingini yang salah. 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan mengucap syukur dalam segala hal. Menarik sekali, bahkan di saat penjara Paulus dipenuhi dengan sikap bersyukur, kata sukacita, bersuka belasan kali dalam suratnya kepada jemaat Filipi. Dan inti dari hidupnya adalah biarlah dia belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Filipi 4 ayat yang ke-11. Sikap bersyukur membangun rasa puas dan rasa puas meletakkan dasar bagi hidup yang murah hati. Bagaimana kita bisa murah hati kalau kita tidak pernah bersyukur atau puas atas apa yang Tuhan sudah berikan? Karena memberi bukannya sekedar bagi orang kaya, karena bisa saja dia kaya materi, tapi dia belum puas secara batin, sehingga dia sulit untuk bisa memberi. Sehingga rasa syukur adalah kunci untuk kita stop, tidak ingin lebih lagi. Ya, menarik sekali karena ini penting sekali kan. Poin yang kedua itu adalah taklukkan monster yang disebut lebih. Yang kedua, taklukkan monster yang disebut lebih. Dalam buku Bill Hybels memperkenalkan saya dengan frasa ini. Dan saya tidak bisa melupakan sebenarnya setiap hari dalam berbagai macam cara yang berbeda. Iklan-iklan menyerang pikiran sadar dan bawah sadar kita. Mereka menentukan apa yang kita butuhkan agar kita bisa, pertama, lebih cantik, lebih ganteng, lebih muda, lihat, lebih populer, lebih sukses, lebih efektif, lebih terhubung secara elektronis mungkin, lebih senang dan lebih puas. Beragam tuntutan yang kita tanggapi dari media merupakan salah satu sumber ketidakpuasan utama yang menghalangi kita untuk hidup lebih murah hati. Kita akhirnya mengejar janji-janji kosong dari iklan dan semakin sedikit waktu dan uang yang bisa kita berikan untuk kehendak Allah. Dan yang mungkin paling mendasar adalah hidup kita yang penuh dengan keinginan ini sering memisahkan kita dari orang-orang yang lebih miskin di antara kita. Menarik sekali. Dan yang ketiga adalah kita harus meneladani Yesus Kristus. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. 2 Korintus 8 ayat yang ke-9. Kita tahu bahwa Yesus secara sukarela meninggalkan kemuliaan di sorga untuk menjadi sama dengan kita, dan melampaui itu menjadi pelayan, bahkan menjadi juru selamat yang disalibkan. Filipi 2 ayat yang ke-5 sampai yang ke-11. Kesederhanaan, pengorbanan, dan penata layanan Kristus seharusnya menjadi dasar kita memiliki hati yang murah hati. Kita berusaha hidup dan melakukan apa yang Yesus lakukan. Mengapa kita memberi? Karena Dia memberi. Mengapa kita bermurah hati? Karena Dia memiliki sifat yang tulus dan suci tentang murah hati. Dan ketika kita melakukannya, dunia bisa melihat juru selamat ini hidup di dalam kita. Puji Tuhan, mari sahabat muda, kita menjadi generasi muda yang memiliki hati yang murah hati, supaya melalui peristiwa momen sekarang ini, generasi muda menjadi motor kegerakan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tentu mari kita minta hikmat sama Tuhan, supaya kita diberikan tuntunan dan pimpinan untuk mengerti apa yang harus kita lakukan di masa sekarang ini. Doa saya tetap semangat, jangan menyerah, bangkit generasi muda. Engkau punya tenaga yang besar, engkau punya kesempatan yang lebih besar. Mari gunakan semua potensi kita untuk memuliakan Tuhan. Selamat pagi, siang, malam, kapanpun kalian mendengar ini. Saya ingin sampaikan, mari maju. Tuhan Yesus memberkati.